Suami berkedua selingkuh sama 3 gadis gengsi sekaligus. Dari judulnya saja mustahil banget nggak sih Bunda? Masa iya suami selingkuh sama gengsi yang jauh lebih muda? Ya gimana lagi, tapi begitulah pengalaman nyata dari klien saya. Bahkan bukan cuma 1 atau 2 klien saja. Saya banyak sekali bertemu klien-klien yang suami sedang puber kedua dan tergoda sama wanita muda yang bisa jadi seumuran anak sendiri. Gila sih? Iya, menyakitkan? Sangat. Tapi ini nyata. Dan bisa terjadi pada siapa saja termasuk Bunda. Sebelum saya membahas cerita lengkapnya seperti apa, silakan save terlebih dahulu nomor konsultasi saya ini, agar ketika Bunda mau cerita masalah yang Bunda alami karena sudah jenuh dan bingung, nggak ada solusi yang tepat untuk masalah Bunda, maka Bunda bisa segera hubungi saya untuk mendapatkan solusi terbaik dari saya. Karena selain membantu memberikan solusi, saya juga akan bantu buang luka-luka batin atau emosi negatif yang Bunda rasakan nantinya melalui layanan buka aura, agar Bunda bisa memiliki kehidupan yang selalu dekat dengan kebaikan dan kebahagiaan. Segera catat dan save nomor konsultasi saya ini, atau bisa langsung hubungi saya biar masalah yang Bunda alami bisa cepat mendapatkan solusi terbaik. Baik, saya akan bacakan chat dari klien yang jadi inspirasi video saya kali ini. Tapi ini Bunda, sebagai disclaimer dulu. Ceritanya ini sudah melalui proses perizinan klien untuk saya ceritakan. Tentu saja dengan melakukan sensor identitas beliau. Jadi seperti ini chat yang klien kirimkan ke saya ya Bunda. Bunda Ratu, suami saya seorang dosen dan 1 tahun lalu diangkat jadi dekan di kampusnya. Saya awalnya curiga sama perilaku suami yang mulai ada perubahan. Pertama, dia mulai sibuk di luar rumah. Bahkan pada saat di luar jam ngajar pun, waktu saya tanya, kenapa hari Minggu ada kegiatan juga? Suami malah marah-marah dan menuduh saya mau enaknya saja. Nggak ada pengertian sama suami. Ditambah lagi nih Bunda Ratu, tingkah lakunya itu mulai aneh Bunda. Mulai suka upload-upload di sosmed. Padahal dia sebelumnya nggak pernah begitu. Ujungnya 2 minggu yang lalu, saya minta tolong sama asdosnya untuk pasang GPS suami. Dan dari situlah saya tahu, ternyata suami saya bukan pergi buat kerja, tapi pergi sama mahasiswa yang ternyata adalah selingkuhannya. Bahkan bukan cuma 1 mahasiswa saja, tapi totalnya ada 3 mahasiswa yang dekat sama suami saya. Dan dekatnya itu nggak sebagai dosen dan mahasiswa, tapi lebih dari itu Bunda Ratu. Ngeri ya? Saya aja sampai geleng-geleng loh Bunda ketika membaca cerita klien saya tersebut. Di sini saya simpulkan bahwa perubahan yang ditunjukkan suaminya tersebut adalah bagian dari fase puber kedua suami. Dan fase ini akan dialami oleh semua pria ya Bunda, termasuk suami Bunda nantinya. Nah, oleh karena itu, video ini wajib banget Bunda simak sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dan share video ini ya. Bunda, puber kedua itu adalah krisis emosional yang dialami pria usia 35-50 tahun. Pada fase ini, suami itu bisa merasa hidupnya stagnan, takut menua, dan tidak menarik lagi. Dia butuh validasi bahwa dirinya itu masih diinginkan. Dia mencari arti hidup di luar rutinitas sebagai suami dan ayah. Inilah kenapa fase puber kedua ini membuat suami itu sangat rawan untuk berselingkuh. Suami yang sudah mulai berubah penampilan, moodnya naik turun, dan tiba-tiba sibuk dengan hal-hal baru dan lepas tanggung jawabnya. Nah, pertanyaannya sekarang, kenapa suami klien saya ini tertarik sama gengsi? Simple alasannya Bunda. Ya karena mereka memberikan apa yang suami sedang cari di fase puber kedua. Apalagi kasus suaminya ini seorang dosen yang menjalin hubungan sama mahasiswanya. Sudah pasti dong, sosok dosen ini menjadi idola untuk para mahasiswa. Maka tak heran ya, jika mereka itu sering memuji, tertawa bahagia saat dosen melemparkan candaan. Dan fatalnya bikin suami baper dan merasa si gengsi ini bisa bahagia waktu sama dia. Para gengsi ini menawarkan rasa muda kembali Bunda. Hal yang tidak bisa dia dapatkan dari istrinya dan hanya dimiliki oleh wanita gengsi tadi. Karena kebutuhannya hanya seneng-seneng, maka si wanita gengsi ini tidak menuntut seperti istri di rumah. Apalagi untuk kasus dosen dan mahasiswanya. Si mahasiswa butuh nilai bagus dan kemudahan di kampusnya. Dan dosen butuh pelampiasan kebinalannya. Kebayangkan Bunda, kenapa suami itu bisa memilih gengsi untuk jadi selingkuhannya? Apalagi ya Bun, di era digital sekarang ini, akses ke wanita gengsi sangat mudah sekali. Lewat DM Instagram, chat TikTok, atau aplikasi-aplikasi yang bahkan terlihat halal. Suami tidak lagi harus mencari, peluang bisa datang dengan sendirinya loh. Nah, untuk mengantisipasi kefatalan kondisi ini, maka istri butuh mengetahui tanda-tanda jika suami sudah mulai selingkuh saat puber kedua. Yang pertama, suami tiba-tiba peduli penampilan secara berlebihan. Potong rambut lebih rapi dan biasanya rajin pakai parfum, skincare, bahkan mulai olahraga. Gaya berpakaian lebih mudah atau mengikuti tren gengsi. Itu artinya dia sedang ingin dipandang menarik oleh wanita lain. Yang kedua, suami mulai aktif di media sosialnya.
sering upload story atau update status yang mengundang perhatian. Banyak akun cewek muda bahkan gak dikenal yang muncul di kolom komentar atau like postingannya. Suami juga sering banget nih buka DM dan chat hapus pesan ketika bunda mulai kepo dengan apa yang suami lakukan. Yang ketiga, menjadi terlalu perhatian, tapi gak seperti biasanya. Bunda tiba-tiba sering dikasih hadiah atau dipuji-puji, padahal sebelumnya gak pernah melakukan itu. Atau sebaliknya, suami jadi lebih cuek dan mudah tersinggung ketika diajak bercanda. Kondisi ini menjadi tanda bahwa dia ingin menutupi pengkhianatannya dengan kebaikan dan perhatian yang dia lakukan untuk bunda. Yang keempat, suami sering senyum atau bengong sendiri saat pegang HP-nya. Dia terlihat happy di depan HP, beda nih sama bunda dan anak-anak terlihat cuek. Nggak peduli dan sering menghindar jika diajak untuk berinteraksi. Kalau didekatin, buru-buru mengunci layar HP-nya dan bilang ingin menjaga privasinya. Yang kelima, sering menyalahkan istrinya, mulai membandingkan. Kamu kok nggak kayak dulu sih, beda banget sama si wanita ini. Nah, perbandingan ini terjadi karena suami sudah mulai ada hubungan sama wanita lain. Bahkan setiap kali bunda minta penjelasan, seringkali dia membela diri dan menyudutkan istrinya. Kemudian yang keenam, perubahan bahasa tubuh suami. Jaga jarak fisik dengan istri, tidak melakukan kontak mata saat bicara. Waktu disentuh pun menghindar, diajak hubungan ranjang pun menolak. Dikasih perhatian pun malah marah. Suami sudah mulai gelisah saat di rumah, pengennya keluar dari rumah, main sama teman-teman, atau pergi bareng sama selingkuhannya. Ini terjadi karena hati suami sudah tidak sepenuhnya milik bunda dan masih ingin bersama wanita lain. Yang ketujuh, ada perubahan aroma tubuh saat pulang ke rumah. Pulang kerja tapi aroma parfumnya bukan aroma yang biasa dan barangkali itu adalah aroma parfum selingkuhannya. Tandanya bisa jadi dia habis bertemu seseorang yang membuatnya itu merasa harus menyamarkan jejaknya. Tanda-tanda ini tidak bisa dilihat satu persatu secara terpisah ya bunda. Tapi jika bunda mulai melihat 3-5 tanda ini muncul bersamaan, maka kemungkinan besar suami bunda sudah tergoda untuk berselingkuh. Apalagi jika dia sedang berada dalam fase puber kedua. Dan jika sudah tergoda, bukan hanya sekedar gangguan, tapi ini bisa jadi ancaman untuk rumah tangga bunda. Lantas, bagaimana mengatasi suami saat dia selingkuh di fase puber kedua? Yang pertama, jangan panik. Tapi tetap kendalikan emosi. Jangan bereaksi dengan kemarahan yang meledak. Suami sedang dalam fase ego tinggi. Emosi dan amarah yang bunda balas justru akan membuatnya makin jauh dari bunda. Kemudian introspeksi dan buka komunikasi tanpa menyudutkan. Ajak bicara dari hati ke hati apa yang suami inginkan dan cari solusi bersama mengenai kondisi suami saat ini. Katakan juga nih, jika sikap suami selama ini membuat bunda tidak nyaman dan sakit hati. Yang kedua, pulihkan seluruh energi batin dalam diri bunda. Saat pelakor itu punya energi yang kuat untuk membuat suami terpikat, maka bunda sebagai istri pun wajib punya energi yang kuat dalam diri bunda. Bukan hanya energi pemikat saja, tapi energi seksual, energi cinta, dan energi spiritual yang bikin suami kembali bersama bunda. Caranya bagaimana nih untuk bisa memiliki energi batin yang kuat dalam diri bunda? Yaitu melalui proses bukara privat dengan saya. Melalui proses bukara privat nantinya, akan saya bantu bersihkan setiap energi negatif yang menutup aura bunda. Dan saya perkuat kembali aura daya tarik, aura cinta, dan energi spiritual bunda. Dengan memiliki aura yang positif, bunda akan menjadi wanita yang bercahaya seperti sebongkah berlian yang terlihat mahal. Sehingga membuat suami kembali tertarik ketika melihat bunda, semakin nyaman dan cinta dengan bunda, bahkan membuat suami tidak tergoda untuk berselingkuh. Jika bunda serius mau saya bantu memiliki energi batin yang kuat dalam diri bunda untuk mencegah perselingkuhan suami, maka bunda bisa hubungi saya di nomor ini. Yang ketiga, fokus pada diri sendiri dan bangun kekuatan bunda. Suami boleh tergoda, tapi jangan sampai hidup bunda hancur ya. Bangun kekuatan batin, jadilah istri yang mandiri secara finansial. Jangan mau bergantung sama suami dalam hal apapun. Fokus apa yang menjadi kebahagiaan bunda dan tunjukkan kepada dia bahwa bunda jauh lebih baik daripada pelakornya. Nah, 3 langkah itulah yang bisa bunda lakukan untuk membuat suami lepas dari pelakornya atau terhindar dari pelakor. Silahkan lakukan dan jika bunda butuh konsultasi secara privat, silahkan hubungi saya di nomor ini. Semoga video ini bisa menambah pengetahuan untuk bunda dan jangan sampai biarkan suami yang mengalami puber kedua jatuh ke dalam pelukan pelakor. Hadapi dengan tenang dan bijak karena bunda adalah istri yang cerdas dan berkelas. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.